Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam, saya doakan masuk surga, amin. Yang tidak menjawab salam, mungkin masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala bi'abdillah, wa billah, wa bil fadlillah, wa fi syafa'ati rasulillah Muhammadin bi'abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-ayah sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat aksi dimanapun Anda berada, yang semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barang tentu pasti menginginkan kehidupannya bahagia. Contohnya apa? Contohnya adalah ada seorang pemuda jatuh cinta, kasmaran, ia bertemu dengan sang kekasihnya, saling bertatap muka, saling berpandang mata, bergelora asmara, masuk ke dalam sukma, nyut-nyutan di dalam dada. Hakikat pun ia pasti menginginkan kehidupannya bahagia. Memang kehidupan yang bahagia ini, setiap manusia pasti mendambakan kebahagiaan ini. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan cara ataupun trik bagaimana caranya bisa hidup bahagia. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 yang bunyinya, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berilah kebahagiaan di dunia dan berilah kebahagiaan di akhirat. Inti dari surat Al-Baqarah ayat 201 itu adalah, kalaulah setiap manusia ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, maka harus banyak-banyak berdoa, maka harus banyak-banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dikabulkan apa permintaannya. Berbeda dengan setiap manusia meminta kepada manusia itu sendiri. Manusia kalau diminta terus-menerus pasti akan ada rasa bosannya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala didekati, kita selalu meminta kepada Allah terus-menerus, kita selalu berdoa terus-menerus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merasa bosan kepada hambanya yang selalu meminta. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala merasa senang ada hambanya yang selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah manusia itu sudah dikabulkan permintaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan lupa harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la
azidannakum wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah rezekinya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan rezekinya yang ditambahkan, akan tetapi orang yang tidak bersyukur malah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan mendapatkan azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus bagaimana cara-cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3 cara. Yang pertama adalah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan. Yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perbuatan. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hati. Terus bagaimana cara bersyukur melalui lisan? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan lisan ini yang terbaik bagi kita. Jangan sampai lidah ini ternodai oleh kata-kata kasar, ternodai oleh kata-kata yang tidak baik, ternodai oleh kata-kata yang menyakiti hati orang lain, sehingga orang lain benci kepada kita dan mendoakan yang tidak benar. Kenapa? Selamatul insan bil hifdil lisan, selamatnya manusia dengan bisa menjaga lisan. Dan yang kedua adalah bersyukur melalui perbuatan. Bagaimana caranya bersyukur melalui perbuatan? Bersyukur melalui perbuatan ketika kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sisihkanlah sebagian, maka sedekahkanlah sebagian kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah bersyukur melalui hati. Abdul, bagaimana caranya bersyukur melalui hati? Bersyukur melalui hati yaitu ketika kita menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik besar ataupun kecil, kita harus tetap menerima dengan senang hati, lapang dada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.